Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa di tengah-tengah kita. Dia melawat kita sore hari ini. Sore hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Minggu ini kita belajar tentang memuridkan. Minggu lalu di tempat ini dengan tema kita bersaksi dan kita beraksi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya yang sore hari ini hadir. Apakah kita sudah mengerjakan hal itu Bapak Ibu? Sudahkah? Sudahkah engkau bersaksi tentang Yesus? Sudahkah engkau bercerita tentang Yesus? Sudahkah mulai melakukannya Bapak Ibu? Tentang firman Tuhan yang minggu lalu yang kita dengar? Amin, Kak Ren, amin. Karena dia kemarin mengirimkan fotonya kepada saya dengan Kak Al. Kak Al, sebentar ya, nanti aku kirim, aku baru outreach. Wah, saya bilang keren. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya, tentang bersaksi sebelum saya masuk dalam pemuridkan yang ada. Bagi kami semua yang kemarin diundang oleh Kak Albert, Pendeta Albert ke depan, itu bukan sesuatu yang mudah bagi kami untuk mengerjakannya. Ketika kami harus bercerita tentang siapa Yesus, sesuatu awal yang kami pikir ini mudah, ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Ketika kami ngobrol di tengah-tengah tim yang ada, ayo kita mulai dari mana? Tapi hari itu saya ngomong sama mereka, ayo kita pasti bisa. Tuhan kasih hikmat buat kalian untuk kalian bercerita. Kemarin ada satu foto, itu ada satu ibu namanya Ibu Santi yang kemarin berangkat. Itu saya mau cerita di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Beliau adalah orang Muslim, dia punya 2 anak. Dan dari ibu ini, dari kehidupan ibu ini dia harus membiayai 2 anak yang sudah menikah. Anaknya sudah menikah tapi belum bekerja. Dan punya cucu Bapak Ibu. Hari itu saya ditemukan, saya tanpa saya kurang tahu tiba-tiba saya ditemukan ibu ini, Ibu Santi ini kemudian ibu bolehkah saya cerita tentang siapa Tuhan Yesus? Kemudian saya tanya, ibu agamanya apa? Mohon maaf saya bertanya, saya orang Muslim. Waktu itu kami ada di kampus Satya Wacana. Kami ngobrol, saya ngobrol dengan beliau, ibu apa yang hari-hari ini sedang dihadapi? Aduh, banyak ekonomi yang hari-hari ini yang harus saya tanggung. Saya harus menghidupi anak saya 2 orang. Sudah berumah tangga tetapi tidak bekerja. Saya harus bagaimana lagi menghadapi anak saya. Mereka sudah dewasa tetapi mereka sampai hari ini belum bekerja. Kemudian dari situ saya bilang kepada Bu Santi ini, saya bilang, Ibu, bolehkah saya berdoa buat Anda? Tapi dengan cara saya mohon maaf, saya orang Kristen. Bolehkah saya bercerita tentang Yesus? Bolehkah saya berdoa untuk Ibu Santi? Bolehkah saya berdoa? Dan ibu ini berkata dengan senang hati, saya didoakan. Kemudian saya doakan beliau. Dan saya percaya ketika dia berdoa, saya berdoa buat Ibu Santi, saya dengar dia berkata amin, amin, amin. Saya berkata yes, dia menyetujui apa yang saya katakan. Saya katakan Ibu Santi akan ketemu Tuhan Yesus. Dia berkata amin dalam nama Yesus. Dia katakan amin Bapak Ibu. Saya kaget ketika saya berdoa. Tapi saya percaya secara alam roh Tuhan bekerja. Dia kenal Yesus secara pribadi. Saya berdoa dalam hati saya, Tuhan biarlah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ada teman-teman di sini yang mengikuti kami. Kami keluar lagi, kami ke lapangan Pancasila. Kami ketemu dengan orang, kebetulan Bapak itu yang diceritakan oleh Pak Albert. Dia harus mendorong dagangannya. Kemudian Pak kenapa posisinya berdiri tidak bisa lurus. Dia ceritakan. Saya kena saraf kejepit. Di situ Bapak Ibu, saya cerita tentang pengalaman saya. Karena
Karena saya pernah mengalami namanya saraf kejepit. Dari situ saya cerita siapa yang menyembuhkan saya. Saya cerita siapa yang menolong hidup saya. Dan satu hal yang ketika kami doakan, bapaknya ngomong, amin, saya sembuh. Dia perkatakan seperti itu. Bapak Ibu, janganlah takut, beraksilah. Bersaksilah tentang siapa Yesus. Di luar sana banyak orang-orang yang hari ini membutuhkan Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu dikatakan tergantung apakah kita mau atau tidak. Saya berharap Bapak Ibu semuanya tetap menjawab, saya mau tetap beraksi dan bersaksi. Karena ini akan melanjutkan yang akan kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini. Ketika saya tentang cerita tentang Yesus dalam kehidupan saya yang memerdekakan hidup saya, yang membuat saya bisa berdiri hari ini di depan Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang sama yang pernah seperti saya alami. Mereka yang perlu Kristus. Firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya sore hari ini, go, kita harus mau keluar Bapak Ibu. Go, jadikanlah bangsa muridku. Pergi untuk kita ketemu dengan orang, untuk kita bercerita tentang Kristus dan dia dimuridkan. Nah sore hari ini Bapak Ibu yang terkasih, memuridkan, ini yang sedang dikerjakan oleh Paulus terhadap muridnya Timotius. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Sini akan saya bacakan terjemahan baru. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, apa yang telah engkau Timotius dengar daripadaku, yaitu Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kemudian saya coba untuk kulik lagi dalam firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan, karena engkau harus mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang telah kuajarkan. Di sini engkau adalah Timotius. Harus mengajarkan kepada orang lain yang telah kuajarkan. Yang telah Paulus ajarkan kepada Timotius. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain. Ayat ini ditulis Bapak Ibu di tengah kondisi yang tidak mudah bagi seorang Paulus. Dia dipenjara. Dia masa-masa itu adalah masa-masa penganiayaan yang besar. Banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka ditangkap, dibunuh. Bahkan kondisi yang terjadi, Paulus dalam penjara. Kita tahu Paulus adalah seorang pahlawan iman. Tapi kita kembali latar belakang seorang Paulus. Paulus bukan seorang Kristen dari awal. Kita tahu dia adalah orang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Siapa yang mengaku pengikut Kristus, dia bunuh, dia habiskan. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memilih seorang Paulus untuk memuridkan. Untuk menjadi pengubah sejarah dalam generasi, dalam pemuritan yang ada. Dimulai dari siapa? Seorang Paulus. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami transformasi dalam kehidupannya ketika dia ketemu dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, melalui kehidupan seorang Paulus, kita belajar bagaimana proses sebuah pemuritan atau perubahan yang menghasilkan kehidupan ke bawahnya, yaitu generasi berikutnya. Nah Bapak Ibu, surat yang dituliskan ini kepada seorang anak yaitu Timotius adalah memberikan nasihat yang tadi saya sampaikan di tengah-tengah penganiayaan yang ada, di tengah kondisi yang tidak mudah. Paulus mendesak Timotius untuk tetap setia dan menguatkan orang lain. Bapak Ibu,
Ada kebenaran yang akan kita pelajari sore hari ini. Yang pertama adalah menjadi murid. Ketika Paulus sedang mempersiapkan seorang Timotius menjadi murid, di pertama yaitu dimuridkan terlebih dahulu, yaitu matetes. Matetes, murid atau pengikut. Dimuridkan. Timotius dimuridkan menjadi murid yang dibimbing, diajar oleh Paulus. Dia sedang disiapkan Bapak Ibu. Ketika dia menjadi seorang murid, dia disiapkan, dia dibimbing, dia mengalami perubahan dalam kehidupannya, dia mengalami pertumbuhan dalam imannya. Supaya apa? Ketika dia mengalami transformasi dalam kehidupannya. Timotius dipersiapkan menjadi seorang murid. Dan ketika dia menjadi seorang murid, dia diajar, dibimbing oleh Paulus. Supaya apa? Mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu mengalami pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Dan pembentukan karakter. Di tempat ini kita tahu my team, ya, transformasi. Kita dididik, kita diajar menjadi seorang murid di tempat ini. Status saya juga seorang murid. Saya murid dari Papa Jo dan Mama Moy. Dari my team yang ada. Saya diajarin hal pengajaran. Saya dibimbing. Supaya apa Bapak Ibu? Saya mengalami pertumbuhan rohani. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang murid, diajar, dibimbing, artinya engkau siap mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupanmu. Yang berikutnya, pembentukan karakter murid. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal, yaitu tentang pertumbuhan rohani. Yang pertama, pengenalan akan Kristus. Mengalami pertobatan. Saya pernah ceritakan di tempat ini, saya dulu latar belakang bukan orang yang baik-baik Bapak Ibu. Saya ngerti latar belakang saya seperti apa. Tapi saya mengalami pertobatan Bapak Ibu. Kemudian saya menerima Kristus dalam hidupan saya. Kemudian saya dibaptis air. Orang yang mengalami perubahan transformasi dalam hidupnya. Maka pengenalan akan Kristus, mengalami pertobatan, menerima Kristus dan memberi dirinya untuk dibaptis. Yang kedua, ada yang namanya disiplin rohani. Ketika engkau menjadi murid, ada namanya disiplin rohani. Membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Di gereja kita ini bersyukurlah setiap hari Kak Rin mengirimkan apa Bapak Ibu? Fajarku. Boleh tahu singkatannya apa? Masih ingat semuanya? Firman Allah yang mengajarku. Itu singkatannya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan yang kita baca ini yang mengajarkan hidup kita untuk kita semakin mengalami pertumbuhan secara rohani. Yaitu yang berikutnya yaitu berdoa. Janganlah engkau berdoa hanya untuk engkau makan, engkau tidur, itu pasti Bapak Ibu. Tetapi engkau punya relation, engkau punya hubungan yang kuat bersama dengan Tuhan. Sampai engkau berkata kalau hari ini aku gak ketemu Tuhan, melalui doaku ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Ada sesuatu yang kurang dalam diriku. Rindukanlah Tuhan setiap hari. Yang ketiga, bergabunglah dalam komunitas yang ada. Kita bersyukur di tempat ini kita dilengkapi dengan orang-orang yang luar biasa. My team yang luar biasa, saling care satu dengan yang lain. Dan
Di My Team kita tahu, tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Kalau engkau sendiri, tidak akan ada pertumbuhan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau bertemu dengan komunitasmu, engkau menghadapi masalah, ada saudara-saudara yang menguatkan engkau, saya yakin dan percaya pertumbuhan rohani itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, pembentukan karakter Bapak Ibu. Seorang Timotius, dia dibentuk karakternya betul-betul Bapak Ibu. Yang pertama, penyangkalan diri. Artinya dia harus menggeser kata aku, diri saya, diri sendiri dari tahta kehidupannya dan menempatkan Kristus sebagai pusat yang mutlak menentukan kehendak dan tujuan dalam kehidupannya. Artinya Bapak Ibu sekali lagi, Timotius sangat-sangat terbuka. Dia mengizinkan Kristus bermerintah menjadi pusat akan kehidupannya. Dia meninggalkan rasa aku, diri saya. Dia tinggalkan semua itu. Kemudian yang kedua, sikap hati. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mau dibentuk, diproses Bapak Ibu. Seperti Timotius, butuh kerendahan hati kita menjadi seorang murid. Ya. Menjadi seorang murid dibutuhkan kerendahan hati untuk mengizinkan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kita untuk memproses kita. Ada kalanya pemimpin-pemimpin di tempat ini kadang mengingatkan kita, hei kamu ingat lo ya, jangan miring lo, jalanmu lurus lo, hei apa yang kamu lakukan salah lo. Betul Bapak Ibu, kadang pemimpin kita mengingatkan kita di tempat ini. Tandanya bahwa engkau mempunyai sikap hati mau dibentuk. Kau punya kerendahan hati untuk diproses. Memang rasanya tidak enak Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya. Karakter Kristus itu akan muncul dalam diri kita. Ketika kita mengizinkan kerendahan hati itu ada dalam diri kita. Yang berikutnya, buah roh Bapak Ibu. Ini ayat yang sering muncul. Ya, ketika engkau dibentuk karaktermu, buah rohmu mulai muncul. Engkau mulai mempunyai kasih. Engkau akan berdatang kepada orang. Ya Bapak Ibu, tadi misalnya Bapak Ibu ke pasar. Ada orang, aduh benar-benar kondisinya tidak memungkinkan. Bapak Ibu membeli. Saya kasih uang buat Anda. Ada sukacita dalam menghadapi tantangan kehidupan. Itu adalah buah dari karakter yang ada. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Kesetiaan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ada kelemah lembutan dalam diri kita. Ya, orang mau marah, diseneni. Kita dimarahin ya. Ya sudah. Betul Bapak Ibu. Ada buah yang kita hasilkan dalam diri kita. Ada penguasaan diri dalam diri kita. Misalnya di jalan. Bapak Ibu disalib, dipepet. Wah ingat, oh ya karakter saya harus muncul. Karena saya sedang diproses oleh Tuhan melalui murid saya. Ketika engkau dalam situasi apapun, buah roh ini akan muncul Bapak Ibu. Sabar, betul, sabar. Aku diseneni bojoku, sabar. Tidak semua keadaan itu sesuai dengan keinginanku. Sabar. Karena apa? Ini Bapak Ibu. Pembentukan karakter itu nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Yang berikutnya. Setelah kita menjadi murid. Kita dipersiapkan untuk apa Bapak Ibu? Memuridkan. Mateteo, ya, memuridkan
adalah proses aktif, sengaja, dan berkelanjutan untuk membimbing dan mengajar dan melatih seseorang agar menjadi murid pengikut yang berkomitmen, dewasa, dan mampu meneladani gurunya. Ketika seorang murid sudah ngerti, terjadi transformasi dalam perubahan dalam kehidupannya, maka dia sedang disiapkan untuk memuridkan. Saya coba mengulik ayat di dalam 2 Timotius ini. 2 Timotius 2 ayat yang bagian A dikatakan, engkau harus mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang telah kuajarkan. Artinya Bapak Ibu, Paulus berkata kepada seorang Timotius untuk berkata, hei seorang Timotius, aku sudah mengajarkan banyak hal dalam kehidupanmu. Saatnya engkau mulai memuridkan. Bukan statusmu bukan lagi hanya sebagai murid, tetapi engkau punya tugas, yaitu apa? Mulai memuridkan. Karena tadi apa? Kita sudah diperlengkapi, kita sudah diberi pengajaran. Kalau di tempat ini ada my team leader, kita disiapkan menjadi seorang pemimpin. Ada pengajaran-pengajaran di build class. Kita sedang sedang dipersiapkan untuk memuridkan. Kita diperlengkapi dengan banyak hal. Iman, kebenaran, pengajaran yang pernah kita terima Bapak Ibu, janganlah engkau simpan sendiri. Tapi mulailah engkau memberikan kepada orang yang engkau ajar. Saya dengan Pak Albert, kami memuridkan Bapak Niko, 2 tahun lamanya kami mendampingi. Kami bilang sama dia, oke saat ini ayo kamu mulai mengajar, mulai bercerita dalam komsel yang ada, my team yang ada. Ayo kamu bisa. Kami coba untuk mendorong dia memuridkan. Ayo. Ikut my team leader. Ikut equipping yang ada. Supaya engkau siap untuk memuridkan. Proses ini Bapak Ibu, ini yang harus dilakukan. Supaya apa? Ini akan terus berlanjut. Tidak berhenti kepada kita saja. Karena proses pemuridan adalah proses yang terus dan harus terus berlanjut. Kemudian yang kedua, setelah kita memuridkan Bapak Ibu, kita harus mulai menemukan murid. Ya, harus mulai menemukan murid Bapak Ibu dan mendampingi proses pemuridan yang ada. Timotius, dia mengerjakannya. Dia melakukannya. Dia melakukan namanya action. Ada tindakan di dalamnya. Dia menemukan murid. Di 2 Timotius 2 bagian B. Dan kepada banyak orang ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Paulus bilang kepada Timotius, Timotius, mulailah engkau untuk menemukan murid. Kemudian yang dilakukan seorang Timotius, dia mulai mengajarkan kebenaran yang pernah diajarkan oleh seorang Paulus. Jadi dia mulai melakukan proses yang namanya mencari murid. Go, ya Bapak Ibu, go, pergi mencari murid lagi. Tidak berhenti kepada seorang Timotius. Tetapi Timotius mengerjakan lagi bagiannya. Dia pergi mengerjakan, mengabarkan, mengajarkan tentang kebenaran kepada orang yang dapat dipercaya. Yang berikutnya, mendampingi proses pemuridan yang ada. Saya sangat terberkati dengan kehidupan Paulus, Bapak Ibu. Dalam pendampingannya kepada Timotius,
saya mempelajari bahwa yang pertama, dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Timotius. Seorang Paulus, bahkan di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, di 2 Timotius 1 ayat 1 berkata, Timotius anakku yang tercinta. Seorang Paulus kalau memanggil Timotius anakku yang tercinta, berarti dia mempunyai hubungan yang dekat sebagai bapak rohani dan anak rohani. Dan tidak hanya sampai di situ. Di ayat yang ke pasal 2 ayat yang pertama, Timotius anak yang kukasihi. Artinya Bapak Ibu, Paulus tidak membiarkan seorang Timotius berjalan sendiri dalam proses pemuritan yang ada. Ketika seorang Timotius mengalami kesulitan, dia ada bagi Timotius karena dia mempunyai hubungan yang dekat sebagai seorang ayah secara rohani. Di sini ada Cik Maria. Saya cukup mengenali dia. Kami punya hubungan yang dekat. Dia punya kesukaan warna hijau, Bapak Ibu. Betul Maria? Tanggal lahirnya 3 bulan 3. 3 Maret. Tahun sekian. Ya, tidak perlu saya sebutkan. Kemudian dia dulu suka basket, Bapak Ibu. Luar biasa loh. Suka basket ya. Waktu kuliah dia cerita sama saya suka basket. Keren aku bilang. Tidurnya Bapak Ibu, itu enggak bisa namanya tengkurap. Apa Maria? Telentang. Tapi dia akan tengkurap. Saya ngerti dia Bapak Ibu. Kemudian Maria ini masuk pertama kali di gereja ini ketika Feby masih SD. Saya masih ingat. Kami punya hubungan yang dekat. Ketika Maria cerita, ini ada cowok ini yang mendekati saya, bla 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 bla. Saya bilang sama Maria, suruh dia datang ke sini. Datang Bapak Ibu dan hari ini jadi suaminya. Mereka menikah tanggal 7 Agustus. Ya. Saya tahu Maria, karena saya punya hubungan yang dekat dengan dia. Kalau stres Bapak Ibu, dia kalau punya masalah, dia tidak doyan makan. Justru dia akan doyan makan. Kadang saya harus mereka, Maria gitu ya. Itu karena kami punya hubungan yang dekat Bapak Ibu. Jadilah Bapak Ibu hari-hari ini, kalau engkau sedang memuridkan, bangunlah hubungan yang dekat dengan orang yang kau muridkan. Perlu sekali namanya sebuah relation, sebuah hubungan yang dekat. Ketika kami masih memuridkan dengan anak-anak mahasiswa, saya tahu sekali anak-anak mahasiswa. Kalau sudah minggu ketiga, mereka pasti datang ke rumah. Bukan karena mereka tidak punya uang, tapi salah dalam mengatur keuangan. Mereka ke rumah, terus aku lapar, makanlah. Apa yang aku makan, makanlah. Rumah ini terbuka dengan kalian. Saya coba untuk membangun hubungan dengan mereka. Sampai hari ini Bapak Ibu, mereka yang ada di luar kota, yang ada di Papua, kami membangun hubungan yang baik. Bahkan kalau ulang tahun saya masih ingat 12 orang, saya ingat ulang tahun mereka semuanya. Ada yang saat ini masih di Kalimantan, kami membangun hubungan yang baik. Di Manado, di Jakarta, mereka kalau punya masalah telepon kami. Bapak Ibu, dimulai dari apa? Sebuah hubungan. Bangunlah hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di bawahmu. Sebab mereka butuh Bapak Ibu. Saya sangat dengan sebuah relationship ini saya sungguh-sungguh meyakini. Kalau hubungan ini terjalin dengan baik, pemuritan itu akan berjalan. Kak Rin ini sudah dengan kami berapa tahun Kak Rin? 13 tahun dan saya kenal dia. Saya kenal Rin siapa Rin. Karena dimulai dari apa?
sebuah hubungan. Yang kedua, Paulus menjadi model peran atau menjadi teladan bagi seorang Timotius. Dikatakan di 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, sama seperti aku. Timotius diajarkan agar kamu ikutlah modelku. Karena seorang Paulus di 1 Korintus 11 ayat 1 berkata bahwa ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Paulus mengikuti teladan Kristus. Dan ketika Timotius dipersiapkan menjadi seorang murid, Paulus berkata kepada Timotius, ikutlah aku karena aku telah mengikuti model teladan akan Kristus. Bersiaplah, bersedialah untuk turut menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Kita tahu Paulus menyelesaikan pertandingannya. Dia menyelesaikan pertandingannya. Dia menunjukkan, dia memberi model kepada seorang Timotius. Bahwa engkau juga harus menyelesaikan tugas tanggung jawabmu. Menyelesaikan pertandinganmu. Kalau hari ini Bapak Ibu, di sini banyak sekali pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka sudah memberikan teladan yang luar biasa. Ikutlah teladan. Ya. Di tengah-tengah kita ada Papa Jo dan Mama sebagai pemimpin kita. Mereka sudah memberikan teladan bagi hidup kita. Mari kita juga akan memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di bawah kita. Yang ketiga, Paulus memberikan waktu. Dia mempunyai waktu dengan seorang Timotius. Saya mencoba mencari mulai kapan hubungan antara seorang Paulus sebagai ayah rohani bagi seorang Timotius. Ternyata dimulai dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai yang ketiga. Dari Kisah Para Rasul sampai 2 Timotius yang dituliskan, kita tahu sekian lamanya waktu yang diinvestasikan seorang Paulus bagi seorang Timotius. Bapak Ibu, kalau engkau saat ini sedang berinvestasi untuk muridmu, janganlah kita berkata, saya buang-buang waktu. Tidak Bapak Ibu. Bersyukurlah kita masih diberi waktu untuk kita berinvestasi atas murid-murid yang ada di bawah kita. Sampai hari ini jujur, kami masih berinvestasi waktu dengan murid-murid kami yang ada di luar. Mungkin saat ini kami belum menuai dari apa yang kami lakukan. Tapi kami yakin ketika kami sedang berinvestasi baik waktu bagi hidup mereka. Kami sedang memuridkan mereka walaupun tidak dekat dengan kami. Tapi kami tahu mereka juga akan menginvestasikan waktu mereka bagi orang-orang di luar sana. Untuk mereka mulai mencari murid bagi Tuhan. Yang bagian B. Multiply. Ada pelipat gandaan dalam pengikutan murid dalam pengikutan dari pemuritan yang ada. Tadi dimulai dari seorang Paulus, kemudian mengajarkan kepada Timotius, kemudian kepada orang yang dapat dipercaya, kemudian orang yang lain. Di 2 Timotius 2 ayat 23, 2c berkata bahwa yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain. Artinya pemuritan ini tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Dari seorang murid yang dipersiapkan, dia akan mulai memuridkan. Dia akan mencari murid, dia diajar. Kemudian dia akan pergi keluar
Go, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Dan kemudian orang yang sudah mengalami transformasi, mereka akan menjadi seorang pengikut Kristus dan mulai memuridkan. Artinya pemuritan itu tidak hanya terjadi hanya satu kali. Tapi pemuritan itu akan terus akan dikerjakan. Dari seorang Paulus, dari seorang Timotius, sampai hari ini kita belajar di tempat ini tentang bagaimana kita dimuridkan. Hasil dari gereja bukanlah program Bapak Ibu, tetapi adalah sebuah pemuritan. Kita ini adalah produk-produk dari disciple yang ada. Kita ini adalah produk pemuritan yang ada. Kita ini orang-orang hasil dari produk pemuritan yang ada. Dimulai dari kita Bapak Ibu. Ya, kita mau keluar. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita mau keluar, kita cerita tentang Yesus. Dan kita bawa mereka untuk menerima Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ketika engkau memuridkan, engkau menjadi pengikut Kristus. Identitasmu hari ini sudah berubah. Identitas pengikut Kristus adalah memuridkan. Katakan, ya itu saya. Mari kita baca tulisan ini. 1, 2, 3. Identitas pengikut Kristus adalah memuridkan. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu, keluarlah untuk mulai memuridkan. Sekali lagi, banyak di luar sana Bapak Ibu yang butuh kasih-Nya Tuhan. Ketika tadi kita nyanyi hati hamba, saya tidak tahan. Saya diingatkan dengan wajah Bu Santi. Saya diingatkan dengan Bapak yang ada di Pancasila. Saya diingatkan dengan Kak Ana yang dengan waktu itu Kak Ana dengan Tasya. Mereka doakan ibu-ibu jual pentol cilok pakai jilbab Bapak Ibu. Mereka mengalami sulit dalam hidupnya. Kami doakan tukang bakso. Saya dilihatkan wajah-wajah itu malam hari. Mari Bapak Ibu, mari kita kerjakan bagian kita sebagai pengikut Kristus. Yaitu untuk kita mulai memuridkan. Saya undang para pemain musik, WL Singer untuk maju ke depan.